Mazmur 119 ayat 50 berkata, Ia menghibur aku dalam sesalaku, bahwa janji aku menghibur aku. Saat ini mari kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita menaikkan pujian, percaya janji. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan buat kami. Malam hari ini Tuhan kumpulkan kami di rumah untuk memuji menyembah Engkau Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan akan dengan kami sebab firman berkata 2-3 orang berkumpul Kau hadir. Malam ini kami lebih dari 2-3 orang kehadiran Tuhan sungguh ada bersama-sama dengan kami. Bila Tuhan dimuliakan, pujian penyembahan kami, bahkan firman
firman yang kami dengar. Kami berdoa setiap pelayanmu, Tuhan urapi dan kuat kuasa-Mu. Biarlah pelayanan mereka untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Masih saat ini mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasul. Pengakuan iman rasul. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang Maha Tuhan kita, yang kabur dari Tuhan khusus sebagai darah berkat, dan berasa kepada Bapa berkat atas itu atas, disalurkan mati dan dikuburkan, turut ke dalam kerajaan Allah, dan hari ketiga bangkit melalui dalam mati, dan itu surga di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana yang datang saya kawan terus sebenarnya putusan persekutuan orang khusus pengampunan dosa bakat kepada Masih tetap berdiri, kita memuji Tuhan. Kembali kita menaikkan pujian yang mengatakan Tuhanlah kekuatan dan masa hidupku. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan kita beribadah kita. Sebelumnya kita menaikkan pujian rohmu yang hidup. Oh,
Shalom, selamat malam rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terangi hati kami oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Berikan kami hikmat pengertian untuk dapat mengerti firman yang disampaikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita merayakan kemerdekaan bangsa kita. Yang keberapa? Ya, yang ke-75 tahun. Kita bersyukur 75 tahun sudah bangsa ini ada di dalam kemerdekaan. Tentu kita menyadari bahwa kemerdekaan yang diperoleh bangsa merupakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada bangsa ini atas segala usaha perjuangan seluruh komponen bangsa, terutama para pemuda. Para pemuda yang rela berjuang dan mau mengorbankan apa yang terbaik yang ada pada diri mereka untuk bangsa dan negara ini. Rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ada di dalam sebuah bangsa yang merdeka. Kita adalah warga dari sebuah bangsa yang merdeka. Namun kalian juga harus tahu bahwa kita bukan hanya merdeka karena kita anak bangsa Indonesia. Kita juga dimerdekakan dari yang namanya belenggu dosa, dari jerat iblis melalui karya pengorbanan Kristus di kayu salib. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 1 dituliskan demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Dan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 36 dikatakan demikian, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita beruntung menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita dimerdekakan sebagai bangsa Indonesia, tapi juga kita dimerdekakan dari jerat dan belenggu iblis, dari jerat dan belenggu dosa yang tidak mungkin kita bisa lepas jika bukan karena Tuhan yang menganugerahkannya kepada kita. Nah, rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu sebagai anak muda yang merdeka, Tuhan ingin agar kemerdekaan yang hari ini kita miliki itu dapat diisi dan dapat dimanfaatkan, sehingga kemerdekaan ini bermanfaat bagi bangsa Indonesia umumnya dan bagi tetangga, saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan pada khususnya. Soekarno dalam sebuah pidatonya pernah berkata seperti ini, berikan aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Soekarno, seorang tokoh proklamator, sungguh menyadari bahwa peran pemuda ini sangat penting. Peran pemuda sangat penting bagi eksistensi sebuah bangsa. Kuat lemahnya sebuah bangsa itu ada di tangan Anda, para pemuda. Demikian juga kuat lemahnya sebuah gereja pun ada di tangan Anda. Karena itu sebagai pemuda kita harus berperan aktif, jangan pasif. Kita harus dapat berkontribusi bagi bangsa ini. Kita harus dapat berkontribusi juga bagi gerejanya Tuhan. Di dalam Alkitab dicatat ada pemuda-pemuda luar biasa yang Tuhan pakai, seperti Gideon, kemudian seperti Daniel, seperti Yusuf. Apa yang membuat Tuhan memakai mereka? Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita. Dan itu juga yang harus ada di dalam diri kita, para pemuda. Yang pertama, agar kita dapat menjadi pemuda yang bermanfaat, pemuda yang berdampak bagi bangsa ini, maka kita harus hidup takut akan Tuhan. Gideon, Daniel, dan Yusuf
adalah para pemuda yang hidup takut akan Tuhan dan mentaati segala perintahnya. Ketaatan mereka pada perintah Tuhan membuat mereka menjadi pemuda-pemuda yang memiliki kualitas karakter dan moral yang melampaui para pemuda yang ada pada saat itu di zamannya. Oleh karena itu kemudian mereka diberikan kepercayaan di tengah-tengah bangsa mereka dan juga di tengah-tengah bangsa yang bukan merupakan bangsa mereka. Ini sesuatu yang luar biasa. Gideon, seorang hakim yang mau menegakkan kebenaran karena tahu bahwa hanya Tuhan yang harus disembah. Karena itu ia berani menghancurkan berhala Baal yang menjadi sesembahan orang-orang pada saat itu. Ia tidak takut akan ancaman kematian. Ia tidak takut akan kehilangan nyawa karena ia tahu ia harus lebih takut kepada Tuhan. Demikian juga Daniel dan Yusuf, ketika mereka mau hidup takut akan Tuhan, Tuhan menganugerahkan kepada mereka hikmat, Tuhan menganugerahkan kepada mereka sebuah masa depan, sehingga mereka dengan itu dapat berkontribusi. Nama Tuhan mereka dikenal dan bangsa mereka memiliki masa depan. Nah, rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Bangunlah dari kemalasanmu, bangkitlah dari tidurmu, beranjak, bergerak, aktif, manfaatkan segala potensi yang ada pada dirimu. Hiduplah takut akan Tuhan, supaya engkau tahu dan dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Jangan ikut arus menjadi pemuda, pemudi, menjadi remaja yang mengikuti gaya hidup mereka yang tidak kenal Tuhan. Hidup di dalam kemalasan, hidup di dalam pergaulan bebas, mengkonsumsi narkoba. Jika itu engkau lakukan, maka masa depanmu penuh dengan kegelapan. Nah, rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hiduplah takut akan Tuhan menjadi kunci utama. Yang kedua, miliki visi yang jelas. Apa itu visi? Visi adalah sebuah cita-cita, satu target yang harus dicapai. Sinsang senang, hari ini ada beberapa temanmu yang berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri sesudah mengikuti seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian Sinsang juga senang meskipun ada yang tidak lolos ke perguruan tinggi negeri, tapi memiliki komitmen yang kuat untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Ini adalah satu langkah yang baik untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita. Yusuf adalah seorang yang memiliki visi yang jelas. Tuhan menganugerahkannya sebuah mimpi, tercatat di dalam Kejadian pasal 37. Bukan mimpi biasa, bukan mimpi di siang bolong, tapi sesuatu yang akan terjadi di dalam hidupnya. Betul, untuk meraih visi itu, untuk menuju kepada apa yang ditargetkan itu, ada perjuangan berat, harus melalui berbagai kesulitan, rintangan. Tapi itu tidak menyurutkan langkah Yusuf. Ia harus dikucilkan, bahkan dibuang oleh sanak saudaranya. Ia menghadapi fitnahan, masuk ke dalam penjara, tapi ia tahu bahwa Tuhan menyertainya. Karena itu ia tidak sedikit pun memiliki dendam, tidak sedikit pun ia memiliki amarah, tapi dengan sukacita dan kerendahan hati serta turut kepada Tuhan, ia menjalani proses itu hingga pada akhirnya sebagaimana yang dicatat di dalam Kejadian pasal 42 ayat yang ke-6, dikatakan demikian. Sementara itu Yusuf telah menjadi mengku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat di negeri itu. Yusuf dipercaya untuk menjadi raja kecil di negeri asing. Luar biasa. Itu bisa terjadi kenapa? Karena Yusuf yang pertama tadi adalah hidup takut akan Tuhan, tapi ia juga punya visi yang jelas. Demikian juga dengan Daniel. Di dalam Daniel pasal 2:48 dicatat demikian. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Bagaimana tidak? Daniel yang diserang habis-habisan,
difitnah habis-habisan sebagai seorang pemuda yang tidak taat pada perintah raja. Tapi karena ia hidup takut akan Tuhan, ia punya visi yang jelas, ia boleh berkontribusi besar di mana nama Tuhan Allahnya diagungkan. Dia diberikan jabatan kepercayaan yang luar biasa dari raja. Akan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga adalah seorang pemuda yang tangguh, yang kokoh, bukan pemuda yang cengeng. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan dirimu? Lihatlah kepada kehidupan Yusuf ketika ia menghadapi berbagai perlakuan yang tidak adil dari saudara-saudaranya. Ketika ia harus menghadapi fitnahan, kemudian berujung penjara, ia tidak berkata kepada Tuhan seperti, "Oh Tuhan, aku sudah menjagai moralku, aku sudah hidup jujur, aku sudah baik, tapi mengapa aku seperti ini? Oh Tuhan, mengapa penderitaan ini ada?" Tidak, saudaraku, ia tetap melangkah dengan kuat. Ia tidak goyah, ia tidak marah kepada Tuhan, ia tidak kecewa kepada Tuhan. Dan akhirnya apa? Ia dipercaya menjadi penguasa di negeri asing. Begitu juga dengan Daniel, begitu juga dengan Gideon. Mereka tidak cengeng. Mereka bukan orang yang cepat komplain kepada Tuhan. Tuhan, mengapa aku harus mendapatkan perlakuannya seperti ini? Mengapa aku harus mendapatkan upah yang seperti ini? Harus terancam nyawa, harus dihukum masuk ke gua singa. Nah, rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, hidup takut akan Tuhan, punya visi yang jelas, jadi pemuda yang tangguh, itu harus ada di dalam diri kita, harus ada di dalam dirimu, sehingga engkau dapat menjadi pemuda yang berdampak bagi gereja, bagi bangsa dan negara. Isilah kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik, dengan memiliki 3 hal tadi. Sinsang percaya sebagai hamba Tuhan, Tuhan akan pakai hidupmu. Tuhan akan pakai engkau menjadi pribadi yang berdampak, bukan hanya buat keluargamu, tapi juga buat gerejamu dan juga buat bangsa dan negaramu. Tuhan memberkati. Merdeka. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan firman Tuhan yang disampaikan kepada kami. Bagaimana sebagai pemuda kami harus mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Dengan kami memulai dari diri kami boleh hidup takut akan Engkau, memiliki visi di dalam Tuhan, dan menjadi pribadi yang kokoh, yang tangguh, sehingga kami dapat memberikan kontribusi positif bagi keluarga, gereja, dan juga bangsa dan negara ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman yang disampaikan kepada kami. Amin. Tuhan memberkati rekan muda sekalian.